Bikin heboh dunia maya isu pesangon Rp 1 miliar untuk PNS dan pensiunan bikin geger. Ini fakta sebenarnya dari pemerintah. Jagad maya pada Juni 2025 sempat dihebohkan dengan isu viral yang menyebutkan bahwa seluruh aparatur sipil negara ASN atau pegawai negeri sipil PNS yang pensiun akan menerima pesangon sebesar Rp 1 miliar. Klaim tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform media sosial dan menimbulkan pro kontra di kalangan masyarakat termasuk para ASN aktif maupun pensiunan. Banyak netizen bertanya-tanya benarkah pemerintah akan memberikan uang pesangon hingga Rp 1 miliar kepada seluruh PNS yang memasuki masa pensiun. Sejumlah pihak menyambut informasi ini dengan harapan tinggi, namun tidak sedikit pula yang meragukan keabsahannya. Untuk menghindari kesalahpahaman dan memberikan pemahaman yang perlu dijelaskan secara jernih mengenai fakta di balik kabar tersebut. Pertama, perlu diluruskan bahwa istilah pesangon seperti yang digunakan dalam pemberitahuan viral tersebut tidak sepenuhnya tempat dalam konteks kepegawaian ASN. Dalam sistem birokrasi pemerintahan Indonesia, pesangon adalah istilah yang umum dipakai dalam dunia kerja swasta sebagai kompensasi pemutusan hubungan kerja PHK. Sementara itu, ASN yang memasuki masa pensiun menerima hak-hak pensiun yang terdiri atas beberapa komponen seperti tabungan hari tua THT, tunjangan keluarga dan jabatan uang pensiun bulanan, serta rapelan gaji bila ada penyesuaian menjelang pensiun. Kementerian Keuangan Kemenkeu selaku lembaga resmi yang mengatur keuangan negara, termasuk dana pensiun ASN, menegaskan bahwa angka Rp 1 miliar yang disebut sebagai pesangon tersebut bukanlah bentuk pembayaran tunai yang langsung diberikan sekali waktu kepada semua pensiunan ASN, melainkan itu merupakan total akumulasi dari berbagai komponen yang diterima pensiunan dalam jangka panjang. Sebagai contoh, ASN dengan golongan 3 seperti 4C atau 4D memiliki masa kerja lebih dari 30 tahun, serta pernah menduduki jabatan struktural seperti kepala dinas bisa menerima total manfaat pensiun yang mendekati angka Rp 1 miliar. Angka tersebut terdiri dari THT yang berkisar di angka Rp 150 juta hingga Rp 200 juta, tunjangan akhir jabatan sekitar Rp 100 juta, dan pensiun bulanan yang jika dikalikan hingga usia 75 tahun bisa mencapai Rp 600 juta lebih. Ditambah rapelan jika ada kenaikan gaji menjelang pensiun, maka totalnya bisa menyentuh Rp 950 juta hingga Rp 1 miliar. Namun ini hanyalah skenario ideal ASN dengan pangkat lebih rendah seperti 3A atau 3B, masa kerja 15 atau 20 tahun dan tidak memiliki jabatan struktural. Umumnya hanya menerima total manfaat pensiun sekitar Rp 200 juta hingga Rp 300 juta. Dengan demikian, tidak semua pensiunan ASN akan mendapatkan nominal hingga Rp 1 miliar seperti yang dihebohkan. Isu ini muncul karena adanya rencana pembaruan sistem pembayaran pensiun di lingkungan ASN yang sedang dibahas dalam dokumen pemutakhiran Kementerian Perencanaan dan Keuangan tahun 2025. Namun hingga saat ini belum ada regulasi resmi yang disahkan terkait perubahan sistem atau kebijakan pemberian pesangon sebesar itu. Pemerintah memang sedang mengkaji berbagai opsi untuk meningkatkan kesejahteraan pensiun ASN, namun semua itu masih dalam tahap wacana dan belum terrealisasi secara konkret. Salah satu alasan mengapa kabar ini menuai perhatian luas adalah kekhawatiran terhadap dampaknya pada perekonomian. Sebagai masyarakat beranggapan bahwa jika benar dana besar digelontorkan kepada jutaan pensiun ASN, maka akan berpengaruh terhadap peredaran uang di masyarakat dan bisa memicu inflasi, terutama kenaikan harga barang dan jasa. Sebagai langkah kehati-hatian, banyak pihak menghimbau agar informasi seperti ini tidak disebarkan luas secara sepihak tanpa klarifikasi dari sumber resmi, sebab penyebaran informasi yang belum terkonfirmasi bisa menimbulkan ekspektasi palsu dan kekacauan di tengah masyarakat, khusus kalangan ASN. Meski demikian, perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan ASN, baik yang masih aktif maupun yang sudah pensiun, memang bukan isapan jempol. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berupaya meningkatkan tunjangan kinerja, perbaikan sistem pensiun, serta skema perlindungan sosial bagi ASN yang telah pernah tugas. Program-program tersebut menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap nasib dan kontribusi para aparatur negara setelah pensiun.
Harapan tetap ada bila regulasi dan sistem pensiun terus disempurnakan. Bukan tidak mungkin manfaat pensiun yang diterima ASN suatu hari benar-benar bisa mencapai angka ideal seperti yang selama ini menjadi perbincangan. Namun, masyarakat perlu bersabar dan tetap kritis terhadap setiap informasi yang beredar agar tidak termakan isu yang belum tentu benar. Sebagai penutup, penting untuk dicatat bahwa pemerintah memang tengah berupaya memperbaikan sistem kesejahteraan bagi para ASN. Namun, pemberian pesangon Rp 1 miliar secara seragam untuk semua pensiunan belum ada dasar hukum maupun peraturan resmi yang mengaturnya.